Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Injil yang barusan kita dengar hampir sering saya pakai sebagai bacaan pada kesempatan kematian. Tetapi saya tidak akan mengajak kita semua merenungkan hal kematian. Akan tetapi saya mengajak kita untuk merenungkan 3 perkataan atau 3 kata yang sangat mendalam dan sangat agung dari Yesus sendiri. Kata apa itu? Ego eimi he hodos kai he aletheia kai he zoe. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Perkataan ini sangat biasa dan sangat luar biasa bagi kita. Biasa di telinga tetapi luar biasa karena coba lihat itu. Kata-kata Yesus tidak ada yang tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Namun keluar biasaan atau dahsyatnya kata-kata Yesus ini bukan pertama-tama sebagai satu kebanggaan iman Kristiani karena kita percaya Yesus. Akan tetapi orang-orang Yahudi, di telinga orang-orang Yahudi ini jauh lebih luar biasa ketimbang orang Kristiani di zaman itu. Ketimbang pengikut-pengikut Yesus yang tidak mengerti akan latar belakang perkataan ini. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Perkataan akulah, ego eimi, yang di dalam bahasa Ibrani anoki haderek haemet vehakayim, ini sebenarnya perkataan ilahi yang hanya Yahweh bisa mengatakan. Waduh, bukan main. Siapa dia ini? Ini bukan perkataan biasa. Yesus mengatakan, aku adalah jalan. Yesus tidak saja menunjuk jalan. Yesus tidak saja memberikan bagaimana cara supaya sampai pada alamat tertentu. Tetapi Yesus sendiri adalah jalan itu. Dan ketika Yesus mengatakan akulah kebenaran, banyak sekali nabi sebelum Yesus yang selalu mengatakan kebenaran. Tetapi tidak ada satu nabi pun yang mengatakan akulah kebenaran. Dan ketika Yesus mengatakan akulah hidup, bahwa kehidupan yang seperti ada, yang sejati, seperti adanya di dalam Yesus, melampaui semua bentuk moral kehidupan di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, frase akulah jalan, kebenaran dan hidup selanjutnya diikuti dengan frase tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kadang membuat kita bangga, membuat kita agak sombong. Saya percaya Kristus, lihat itu. Dan tidak jarang menuding orang di luar Kristus. Kau lihat tuh,
Tidak ada yang datang kepada Bapa, tidak ada yang selamat jika tidak melalui Kristus. Lihat toh, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau hanya percaya, iblis pun percaya dia yang kudus, anak Allah. Tapi frase yang terakhir ini, apa yang mau dikatakan? Mari kita renungkan sejenak. Ketika Yesus mengatakan tidak ada atau tak seorang pun, bukan menunjuk pada orang di luar Kristus yang percaya Kristus, tetapi menunjuk pada kita semua, pertama-tama pengikutnya. Tidak seorang pun. Berarti setiap orang harus ini. Harus apa? Bapak Ibu, saat Yesus mengatakan, akulah jalan, dulunya sebelum Yesus, sebelum firman menjadi manusia, jalan menuju Bapa ini membingungkan. Membingungkan. Mana ini? Sampai saat di mana Yesus datang, jalan itu menjadi jelas. Oh, ini di jalannya. Jalan yang bagaimana? Jalan ketika kita merenungkan perbuatan-perbuatan Kristus, di sanalah kita menemukan kebenaran. Kebenaran apa itu? Bahwa jalan Kristus adalah jalan kita juga. Jalan apa itu? Jalan salib dan kematian. Jadi menjadi orang Kristen tidak gampang. Oh, yang penting percaya. Tidak gampang. Jalan kematian bahwa ketika kita mengikuti jalan salib Tuhan sebagai pengikut Kristus, tidak saja yang penting percaya. Ketika kita mengikuti jalan yang adalah jalan kebenaran itu, maka disitulah kita mengambil bagian pula di dalam kebangkitan dan akhirnya kita memperoleh hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga perenungan yang sederhana tetapi mungkin terasa baru dalam benak pemikiran kita, sekali lagi mengingatkan kita bahwa ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, menjadi satu bukan saja pegangan, tetapi menjadi satu hal yang harus kita renungkan, agar supaya kita tidak terjerumus dan jatuh pada sikap berbangga berlebihan tanpa melakukan apa-apa. Namun kita harus melakukan apa yang sudah Tuhan katakan, apa yang sudah diajarkan oleh Kristus di dalam hidup sehari-hari. Semoga demikian. Amin.